Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dan terlebih lagi pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalani kewajiban kita sebagai seorang muslim, untuk bisa melaksanakan salat berjamaah kita, untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, aktivitas ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, panutan umat Islam, qudwatuna, sebagai panutan kita dalam beragama, panutan kita dalam beribadah, beraqidah, bertauhid, bermuamalah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in dan atba'u tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnahnya sampai datang hari kiamat nanti. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalam bab fi hukmi salatil jamaah wal imamah wal masbuq. Kita akan membahas hukum salat berjamaah, kemudian hukum dalam hal imam, yang berkaitan dengan imam, kemudian yang berkaitan dengan salat masbuk, di mana orang terlambat datang, imam sudah dapat 1 rakaat, 2 rakaat. Maka insyaallah ini akan kita jelaskan. Yang pertama salatul jamaah, yaitu salat jamaah. Hukmuha, hukum salat berjamaah. Salatul jamaati sunnatun wajibatun fi haqqi kulli mu'minin lam yamna'hu 'udhrun min huduriha. Hukum salat berjamaah yaitu sunnah wajibah atau yang disebut dengan sunnah muakkadah. Lebih ditekankan lagi bahwa hukum salat berjamaah bagi laki-laki yang sudah balik yaitu wajib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Jadi perintah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala
untuk bareng-bareng ikut bersama orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamna'hu 'udhrun min huduriha. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri salat jamaah. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri salat jamaah, kecuali nanti kalau udzur syar'i. Seperti sakit yang sangat parah. Bahkan nanti disebutkan dalam riwayat ada satu sahabat yang sakit, dia dipapah masuk ke masjid untuk ikut salat berjamaah. Yuhadza baina rajulain. Digotong di antara dua laki-laki. Kepingin salat berjamaah karena hukumnya sunnah wajibah. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena hadis Nabi, berita-berita yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamanna fihim salatul jama'ati illa istahwadha alaihim syaitan fa alaikum bil jama'ah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab As-Shalah dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kata Nabi alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryah." Tidaklah dari 3 orang dalam satu kampung, wala badwin atau satu pelosok yang jauh dari keramaian. Badui itu daerah yang pedalaman-pedalaman itu namanya badui. Tidaklah 3 orang berada di satu kampung, la tuqamanna fihim salatul jamaah, kemudian di situ tidak didirikan salat jamaah, padahal sudah ada 3 orang di situ. Kita bikin perkampungan kecil-kecil, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, belum terlalu banyak orang-orangnya. Maka ketika ada 3 orang saja tidak didirikan di situ salat jamaah, apa kata Nabi? Illa stahwada alaihimu syaitan. Melainkan syaitan akan memalingkan dia. Syaitan akan menguasai dia. Syaitan akan istahwada, akan menggoda mereka. Syaitan akan memangsa mereka. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah. Maka hendaklah kalian perhatikan salat berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena binatang atau karena kambing yang sendirian itulah yang diterkam oleh serigala. Jadi serigala itu dia mengincar seekor kambing yang dia terpisah dari kelompoknya. Kita lihat misalnya banyak binatang-binatang seperti kambing atau yang lainnya di dunia flora fauna itu harimau yang lapar itu akan dicari mana yang sedang sendirian. Binatang-binatang buas seperti harimau, serigala itu yang dikejar yang sedang sendirian, yang terpisah dari kelompoknya. Maka seperti itulah manusia juga, dia akan gampang mudah digoda oleh setan apabila dia sendirian. Maka kita di sini disuruh mendirikan jamaah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah katanya. Nabi bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Bukan demi jiwaku. Kalau kita mengatakan demi jiwaku berarti kita bersumpah dengan jiwa kita, bukan. Namun kita mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayahtatibu. Aku telah punya punya keinginan yang kuat, kemauan yang kuat, hamam. Ini lebih tinggi dari azam, dari sekedar niat saja. Hamam itu keinginan yang langsung mau dilaksanakan. Apa keinginan Nabi? Untuk orang-orang membawakan aku kayu bakar, kemudian aku bakar kayu tersebut. Tsumma amura bis salah
fayu'adzana laha. Kemudian aku perintahkan orang mendirikan salat. Adzan kemudian mendirikan salat. Aku perintahkan orang mengimami. Summa amura rajulan faya'umman nas. Aku suruh seorang mengimami orang-orang. Summa ukhalifa ila rijalin. Kemudian aku keluar ke rumah-rumah orang yang bagaimana? La yashhaduna shalah, yang mereka itu tidak menghadiri salat jamaah. Fa ahfu au harriqa alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Jadi Nabi SAW pernah berazam, berhamam, berkeinginan kuat untuk membawa kayu bakar keliling ke kampung-kampung, dicari rumah-rumah orang yang tidak mau berangkat ke masjid untuk salat berjamaah bagi laki-laki yang dewasa. Jadi Nabi suruh orang-orang mendirikan salat dipimpin oleh seorang, kemudian Nabi keliling kampung ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau atau tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Namun kenapa Nabi tidak jadi melakukannya atau membatalkan niatnya? Karena di situ di rumah itu ada orang-orang yang memang tidak ada kewajiban bagi dia untuk ikut berjamaah, seperti para kaum wanita, kemudian anak-anak kecil. Itu sebabnya Nabi tidak jadi melakukan itu. Padahal sudah hamam niat yang mau dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi lirrajulil a'ma alladhi qala lahu. Kemudian sabda Nabi yang berikutnya kepada seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, yang dia datang kepada Nabi minta udzur. Dia datang kepada Nabi minta udzur. Apa udzurnya? Laisa insanun yaquduni, tidak ada orang yang menuntun aku ke masjid, sementara jalanan itu mungkin banyak bahayanya. Ada binatang-binatang buas. Kemudian dia buta. Kemudian jalan mungkin gelap, rusak. Tidak seindah jalan kita sekarang. Tidak seterang jalan kita sekarang. Tidak ada binatang buas. Tidak ada yang kita khawatirkan. Ini banyak alasannya orang buta ini untuk minta udzur supaya diberi keringanan untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Jadi yang buta ini banyak sekali alasan-alasan yang dia paparkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam supaya mendapatkan keringanan, diberi kemudahan, tidak ikut sholat berjamaah karena alasan-alasan tersebut. Fa'adzara lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan dia udzur. Farakhasa lahu falamma walla da'ahu. Nabi berikan dia udzur, Nabi berikan dia keringanan karena dia buta. Itu pertama. Kemudian alasan-alasan syar'i, ada binatang buas, ada ini dan itu. Falamma walla, begitu orang ini kembali ke tempatnya karena sudah dapatkan udzur dari Nabi. Fada'ahu, Nabi memanggil dia kembali. Orang yang buta itu dipanggil lagi oleh Nabi. Apa kata Nabi? Hal tasma'un nida. Sebentar, apakah kamu dengar panggilan adzan? Jadi mata tidak bisa melihat, banyak aral, banyak rintangan, ini dan itu. Namun Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan adzan? Hal tasma'un nida bis shalah? Faqala na'am. Orang itu bilang, iya ya Rasulullah, aku dengar panggilan salat. Qala fa'ajibhu. Jawab, sambut panggilan itu. Nah, dari sini ikhwan azanillahu wa iyyakum, kata-kata fa'ajibhu, jawab panggilan adzan itu bukan saja hanya mengikuti lafaz adzan yang dikumandangkan. Nah, ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar. Sampai dia selesai, kita ngikuti. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Itu ucapan-ucapan yang kita dianjurkan dalam agama kita. Bukan itu saja yang dimaksud dengan jawab adzan itu, bukan. Namun ditekankan jawab adzan itu datangi tempat adzan itu. Tidak cukup hanya menjawab saja.
disuruh mendatangi sumber suara itu. Fajibhu, kata Nabi, wajib bagimu, katanya. Subhanallah. Nah, kemudian kisah salah seorang yang buta, tuli, kedua tangannya tidak ada, kedua kakinya tidak ada. Abu Kilabah, sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, namanya Abu Kilabah. Dia buta, dia tuli, tangan nggak ada, kaki nggak ada, dua-duanya. Subhanallah. Namun dia punya anak yang selalu membawa dia untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Anaknya yang memangku dia, anaknya yang menggendong dia. Faqaddarallah, anaknya itu juga meninggal dunia. Diterkam harimau. Subhanallah. Jadi genap, sudah lengkap penderitaannya. Namun beliau tidak mau tertinggal sholat berjamaah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana juga perkataan Ibnu Mas'ud, apa katanya? Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha salat al-jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina itsnaini hatta yuqama fi as-saffi. Riwayat Muslim. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh kami tidak melihat pada waktu itu, waktu Nabi masih hidup, kami tidak mendapati orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang tersebut adalah jelas munafiknya. Jadi yang meninggalkan sholat jamaah tanpa ada udzur dikhawatirkan munafik, khalisun nifaq. Jelas-jelas dia orang munafik. Bagaimana kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan? Ini tidak mendatangi sholat jamaah saja. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah kami lihat dulu orang-orang yang tidak datang sholat jamaah itu kecuali dia adalah orang-orang munafik yang nifaknya itu jelas, kemunafikannya itu jelas, tidak diragukan. Walaqad kana rajul, dan ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu yu'ta bihi yuhada baina itsnain. Dia didatangkan, dia dibawa waktu sholat berjamaah dengan dipangkul dua orang. Dibawa oleh dua orang sampai dia bisa berdiri tegak di antara saf kaum muslimin. Mungkin gak bisa jalan, mungkin pincang, tapi dipapah, diangkat oleh dua orang sahabat Nabi sehingga dia bisa berdiri tegak di antara safnya kaum muslimin. Nah, ini dia pentingnya salat berjamaah, wajibnya salat berjamaah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau mau membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi masjid untuk salat berjamaah? Kemudian tadi ayat kita baca, kita disuruh ruku bersama orang-orang yang ruku. Karena jamaah ini memiliki keutamaan. Kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada sholat sendirian itu, nggak ada. Di antara keutamaan sholat berjamaah, fadluha, keutamaannya, fadlu sholatil jamaah katsirun. Keutamaan sholat berjamaah itu sangat banyak sekali. Keutamaan sholat berjamaah itu sangat banyak. Wa ajruha azim. Pahalanya dari Allah sangat besar. Balasan kebaikan-kebaikan dari Allah sangat luar biasa. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat, 27 tingkatan lebih besar daripada salat sendirian. Namun subhanallah, memang salat berjamaah ini panggilan iman, panggilan keimanan, bukan panggilan orang yang sedang melantunkan, mari jamaah kita salat berjamaah pahala 27 derajat. Kan ada sekarang itu di masjid-masjid dilakukan itu. Ya, ada di sini?
Coba antum datang ke Lombok, subhanallah, hanya sekedar dengar itu aja, datang ke Lombok. Di mana-mana itu, di speaker itu. Mari berjamaah, pahala 20 derajat, 22 derajat ya. Tapi nggak ada yang datang. Sampai lelah orang memanggil itu. Anak-anak kecil disuruh di masjid-masjid itu, dilantunkan lagu-lagu itu. Selesai adzan itu biasanya. Salat ini panggilan iman, panggilan ketakwaan, bukan panggilan melalui corong kayak tadi itu, bukan. Kesadaran salat berjamaah ini. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, semuanya hadis ini riwayat Bukhari, juga diriwayatkan Imam Nasai. Apa kata Nabi? Salatul jama'ati tabdulu salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi wa salatuhu fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa salata falam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhula al-masjid wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat as-salatu tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yahduts. Salatnya seorang laki-laki di rumahnya, salatnya seorang laki-laki berjamaah, pahalanya lebih besar daripada seorang yang salat di rumahnya. Dan salatnya dia di pasarnya dilipat gandakan lagi oleh Allah. Yang tadinya dia dapat 27, namun sekarang dia salat berjamaah di pasar atau di tempat kerjanya, dilipatkan menjadi 20 lagi. Sudah dapat 27 ditambah lagi 20. Apa keutamaannya sholat di pasar ini? Apalagi berjamaah gitu. Karena orang nggak mungkin mikirkan ibadah kepada Allah kalau sedang berhadapan dengan harta, dengan uang. Sangat susah untuk meninggalkan dunia ketika kita berada di dalam lingkupan dunia itu. Nah, ketika dia sedang dikepung dengan dunia, dikelilingi dunia, kok sempat-sempatnya mikir sholat berjamaah, ini luar biasa. Luar biasa pahala yang dapatkan. Di samping dia dapat 27 derajat, ditambah lagi 20 lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis yang lain Allah mengatakan, Rasul mengatakan yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi yang dia kehendaki. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Wa dzalika anna ahadahum, yang demikian itu karena seseorang di antara kalian idza tawaddaa fa ahsana wudu'ahu atau fa ahsana al-wudu'a, apabila dia berwudu kemudian dia perbaiki wudunya. Dia wudu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diajarkan oleh Utsman bin Affan dari hadis beliau, dia minta dibawakan air untuk berwudu. Talabal wadu'a. Jadi kalau wawunya berharakat fathah, al-wadu itu air artinya. Kalau al-wudu itu pekerjaannya, perbuatan wudu itu. Talabal wadu, dia minta air. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dia dituangkan fasabal ma. Air itu dituangkan di tangannya, dicuci di luar. Dicuci di luar, setelah bersih baru dia masukkan tangannya ke tempat bejana air itu setelah dicuci di luar. Kemudian dia berwudu. Maka barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Ini berarti afdalnya kita dari rumah itu sudah bersih. Dari rumah itu kita sudah berwudu. Itu afdalnya. Dia berwudu, memperbaiki wudunya, kemudian dia datang ke masjid. La yuridu illa salah. Dia tidak datang ke masjid itu kecuali hanya untuk sholat saja. Dia tidak ada keinginan yang lain. Dia hanya untuk sholat saja.
Falam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah, melangkah satu langkah, melainkan dengan setiap langkahnya itu Allah angkat derajatnya, Allah angkat kedudukannya. Setiap langkah. Berarti di sini afdalnya mendatangi masjid itu dengan berjalan kaki. Yang nanti insya Allah akan dijelaskan mana lebih utama, berkendaraan atau berjalan kaki. Wa hatta anhu biha khuti'atan hatta yadkhulal masjid. Kemudian di samping dari setiap langkah itu dia diangkat derajatnya, di setiap langkah itu pula dosanya dihapus oleh Allah. Jadi setiap langkah itu menghapus dosa. Setiap langkah dia ke masjid itu menghapus dosa. Tentunya yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan. Adapun dosa besar supaya dia dihapus oleh Allah, maka syaratnya kita bertaubat. Kalau dosa besar itu dengan cara bertaubat. Wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin. Apabila dia sudah masuk di masjid, maka dia sudah dicatat oleh Allah orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat, padahal dia belum mulai sholat. Nah seperti kita sekarang ini sudah selesai kita sholat, maka kita sedang tercatat dalam beribadah ini. Masih kita masuk dalam catatan ibadah sholat. Maka nanti sholatu tahbisuhu, karena dia tertahan mau melaksanakan sholat tadi. Jadi mungkin dia datang ke masjid lebih awal, 15 menit misalnya. Datang ke masjid 15 menit sebelum adzan. Dia duduk, dia sholat sholat sunnah, dia baca Quran. Maka selama itu dia sudah tercatat oleh Allah dan sedang melaksanakan ibadah sholat. Karena dia tidaklah tertahan di situ kecuali ingin melaksanakan sholat. Maka subhanallah, pendidikan pondok pesantren itu luar biasa. 15 menit sebelum adzan anak-anak itu sudah kita kerahkan ke masjid untuk membiasakan mereka. Itu pendidikan pesantren itu seperti itu. Mana sobat sekolah-sekolah umum yang seperti itu? Tidak ada. Di pesantren itu anak-anak kita 15 menit sebelum adzan itu dia sudah ada di masjid. Telat dari situ dia dihukum. Dan itu sudah tertulis MOU sekolahan. Ketika anak itu masuk di situ dia baca aturan-aturan seperti itu. 15 menit sebelum adzan dia sudah di sana. Siapapun yang terlambat maka dia dihukum. Ini adalah pendidikan sebenarnya. Sehingga begitu anak-anak kita di pondok pesantren itu sebenarnya berat rasanya itu. Prakteknya itu berat. Tapi begitu dia keluar dari pondok pesantren, itu sudah menjadi kebiasaan dia. Ternyata ada manfaat waktu dia di pesantren itu ketika dia sedang ada di rumah. Meskipun di pesantren itu berat. Apalagi musim hujan-hujan kayak gini, anak-anak itu berdoa supaya cepat-cepat sering hujan gitu. Untuk salat jamak gitu. Anak-anak pondok itu ya Allah, kadang doanya mudah-mudahan hujan. Kalau sedang hujan lebat, imamnya telat sedikit, mana imamnya ini nanti berhenti dia hujannya katanya. Kan itu ingin jamak gitu loh. Kalau sudah jamak itu bonus asarnya 12 tidur gitu. Enak gitu. Seperti itu anak-anak pondok pesantren itu. Masya Allah. Nah, jadi ini pendidikan 15 menit sebelum adzan, anak-anak itu wajib sudah ada di situ. Dia berat, dia ringan, dia mudah, dia sulit dilaksanakan, dia harus dipaksa untuk melakukan itu. Karena ini pendidikan mereka. Di situ dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang beribadah. Kenapa? Karena tidaklah yang menahan dia itu karena ingin sholat saja. Coba kalau bukan karena sholat mungkin dia sudah pulang, kabur. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Dan malaikat akan terus mendoakan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang begitu selesai sholat dia tetap duduk di situ untuk menunggu sholat berikutnya. Jadi malaikat ini mendoakan kebaikan kepada kita. Subhanallah, kalau sudah malaikat yang mendoakan, kita nggak butuh doa orang-orang lain. Sama seperti sholawatnya Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau sudah Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, Nabi nggak butuh solawat makhluk-makhluk ini. Salam. Nggak butuh solawatnya, karena Allah dan para malaikatnya sudah bersolawat.
Kenapa kita harus bangga didoakan oleh malaikat? Karena malaikatlah makhluk yang paling dekat dengan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan siap selalu melaksanakan perintah Allah. Meskipun dalam segi sifat ghiladun syidad, dia keras, dia kejam. Ini malaikat-malaikat yang menjaga neraka, kejam, keras, namun tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Para malaikat ini mendoakan orang-orang yang khutwah melangkah ke masjid. Begitu selesai sholat, dia duduk, dia baca Quran dalam rangka menunggu sholat berikutnya. Apa kata malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia, ma lam yahdus, selama orang ini tidak berpaling dari niatnya itu. Nah, niatnya ini apa? Menunggu sholat berikutnya. Namun kalau sudah niatnya berpaling, ngomongin harga jagung, mana Pak Jejep? Begitu selesai sholat, nanya harga jagung, nanya harga kedelai, berapa pasarannya sekarang? Dia sedang di masjid ini, maka dia di luar doanya para malaikat. Dia tidak didoakan oleh malaikat. Dia tidak dicatat sedang beribadah oleh Allah karena dia berbicara dunia. Maka dari sini Syekh bin Baz rahimahullah taala mengkiaskan seseorang yang memang kesehariannya tidak pernah lepas dari sholat berjamaah, namun tiba-tiba karena udzur syar'i dia sakit atau dia sedang keluar kota mencari sesuatu yang lebih penting untuk keluarganya, sangat penting untuk keluarganya, ma'isyah misalnya. Kemudian dia tidak bisa datang ke masjid lagi untuk sholat berjamaah karena keadaan seperti itu. Kata beliau, tetap dia dicatat sedang mengikuti sholat berjamaah meskipun dia sholat sendirian, karena dilihat dari rutinitas kesehariannya. Dilihat dari rutinitas kesehariannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Nasa'i. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian aqalluha, bilangan jumlah orang yang melaksanakan salat berjamaah itu yang paling sedikit berapa? Nah, tadi ada disebutkan 3 orang. Kalau ada 3 orang di satu kampung, laki-laki sudah balik, sudah dewasa, tidak didirikan salat berjamaah di situ, illa istahwadahumus syaitan, maka syaitan akan menguasai mereka, akan terus menguasai mereka dan menggoda mereka. Aqalluha, paling sedikit jumlah bilangan yang salat berjamaah ini, aqallu salatil jama'ati isnani, yaitu 2 orang. Paling sedikit 2 orang. Nah, mungkin contohnya di dekat masjidnya Pak Nur itu, dia yang adzan, dia yang qomat, ya, dia yang imam, dia yang jadi imam jamaahnya. Mungkin contohnya di situ. Padahal di situ banyak laki-laki. Makanya saya bilang tadi, tuntutan salat berjamaah ini tuntutan keimanan. Meskipun pintu gerbang rumahnya dengan pintu gerbang masjid itu berhadap-hadapan gitu loh, tapi nggak ada keimanan yang kuat, tidak ada kesadaran bahwa ini adalah kewajibannya dia, bukan keuntungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dipanggil, mari berjamaah, pahala 27 derajat, nggak bakal datang orang karena tidak ada keimanan. Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Wa kullama kasra al-'adadu kana ahabba ila Allah taala. Semakin banyak bilangan orang yang salat berjamaah, semakin banyak jumlahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak, maka semakin dicintai. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Apa kata Nabi? Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli, wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah taala. Salatnya seorang laki-laki bersama satu laki-laki, berarti 2 orang, azka, lebih baik, min salati wahdah, daripada dia salat sendirian. Dia berdua berjamaah, itu lebih baik daripada dia sholat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulain, sholatnya dia bersama 2 orang, berarti bertiga,
azka min salati ma'rajul, lebih baik daripada salatnya 2 orang. Jadi 3 orang ini lebih baik daripada 2 orang. Wa ma kana aktsar, adapun bertambah lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya, fahuwa ahabu ilallah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqallu adad 2 orang. Maka ini juga patokannya Imam Ahmad rahimahullah taala dalam mendirikan salat Jumat. Ada khatib, ada yang mendengar, selesai. 2 orang, 3 orang, dirikan jamaah Jumat. Makanya tidak ada alasan bagi teman-teman kita itu yang kerja di kebun sawit, misal di Malaysia itu. Sering kita ditanya, ini masjid jauh dari tempat kita kerja. Antum berapa orang di situ? 15 orang, 20 orang. Jadi di dalam kebun sawit itu nggak ada masjid. Dia nanyakan bagaimana hukum Jumat kita ini, katanya. Kita nggak ada masjid di sini. Apa kata Nabi SAW? Innama ju'ilat liyal ardu tahura wa masjida. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bumi ini tempat yang suci dan sebagai masjid. Jadi untuk mendirikan salat jamaah dan Jumat itu bukan hanya sekedar ada bentuk bangunan, bukan. Ada khatib, ada pendengarnya, ya dirikan meskipun tidak di dalam masjid. Nah, kita terkadang sering kita mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang salah itu. Oh, masjid 30 kilo dari sini, di tengah kebun kita, nggak bisa berjamaah, nggak bisa sholat Jumat, katanya. Terus berapa orang di situ yang kerja? Sekitar 15 loh. Kenapa nggak dirikan sholat jamaah dan Jumat di situ meskipun tidak ada bangunan masjidnya? Jadi di mana saja kita didapati waktu sholat, ketika kita berada di dalam kebun, di mana saja, dirikan sholat berjamaah. Entah itu berdua, bertiga dan seterusnya. Begitu juga sholat Jumat. Wa kaunuha fil masjid afdal, dan pelaksanaan sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Pelaksanaan di masjid lebih utama. Meskipun di luar masjid itu boleh. Wal masjidul ba'idu afdal minal qarib. Masjid yang lebih jauh dari rumah kita itu lebih baik daripada masjid yang dekat, karena setiap langkah akan mengangkat derajat kita. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajran ab'aduhum ilaiha mamsha. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah, orang yang paling jauh langkahnya menuju masjid itu. Sekarang kita nggak jalan, kita pakai motor. Gimana itu menghitung langkah motor? Hitung aja lujinya itu. kalau itu secara logikanya gitu loh. Artinya Allah nggak akan pusing dengan itu. Bingung dong Allah menghitung langkah kendaraan itu. Nggak seperti kita. Jadi subhanallah, kita selalu mengait-ngaitkan sesuatu yang berkaitan dengan Allah dengan cara kita berpikir, nalar kita gitu. Sama seperti Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia. Di Indonesia sepertiga malam jam berapa? Jam sekian. Di Amerika jam berapa? Jam sekian. Di Saudi jam berapa? Loh, kan beda-beda sepertiga malamnya. Berarti gimana Allah itu turun? Ini disangkut pautkan dengan kemampuannya manusia. Padahal Allah sudah mengatakan laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan yang lain. Maka berita-berita gaib seperti itu imani. Amanna billah, sami'na wa ata'na. Kami beriman, kami percaya, kami dengar. Udah selesai. Nggak perlu kita bayang-bayangin lagi. Di sini kan beda-beda sepertiga malamnya. Termasuk dengan ceramahnya seorang yang mengatakan Lailatul Qadar itu sekarang sudah nggak ada. Dulu itu Lailatul Qadar itu zaman Nabi katanya. Terus secara logika, setiap malam Lailatul Qadar malaikat turun, Allah turun katanya. Sementara di sini di Indonesia Lailatul Qadar sekarang tanggal 29. Besok di Saudi tanggal sekian. Besok di sana tanggal sekian. Yang mana yang akan dituruni oleh Allah? Tempat yang mana? Ini kalau ditimbang dengan perbuatan kita. Sementara perbuatan Allah itu laisa kamitslihi syai'un.
Kemudian bagaimana hukum wanita yang menghadiri salat jamaah? Syuhudun nisa ilaiha atau syuhudun nisa ilaha. Persaksian para wanita terhadap salat berjamaah ini. Hukum wanita mendatangi salat jamaah. Walin nisa'i an yashhadna salatal jamaati fil masjidi atau fil masajid. In aminat al fitnatu walam yakhsha ada. Para wanita diperbolehkan menghadiri salat berjamaah di masjid. Namun ada catatan di sini, in aminatil fitnah, apabila tidak ada fitnahnya. Rata-rata ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah, di Jawa itu kalau kita sedang salat berjamaah, kalau kita datang ke masjid, itu rata-rata wanita dia tidak memakai alat-alat salatnya dari rumah. Jadi mukenanya itu ditenteng. Mukenanya ditenteng, pakaiannya rok yang sepak. Padahal dia mau ke masjid ini. Mau ke masjid ini rata-rata di Jawa seperti itu, yang belum paham agama. Jadi ibu-ibu itu alat mukena salatnya itu ditenteng di sini, di bawah. Rambutnya terbuka, belum lagi nanti jiplakan sifat alis macam segala gincu. Kemudian dia pakai rok sebatas pahanya, jalan ke masjid. Padahal in aminatil fitnah, apabila dia terhindar dari fitnah. Entah itu fitnah itu dia yang membuat fitnah, atau fitnah yang dari luar dirinya. Kalau fitnah dia yang membuat fitnah, berarti seperti tadi, tidak berpakaian rapi dari rumah. Alat-alat sholatnya itu dipakai di masjid. Begitu selesai sholat, ambil cermin, perbaiki gincu macam segala, dibuka lagi mukenanya, jalan seperti biasa. Na'udzubillah. Maka ini fitnah itu dia sendiri yang mendatangkan fitnah. Walam yakhsha ada, atau tidak ada yang mengganggu dia. Maka wanita itu boleh menghadiri salat jamaah dengan catatan tidak ada fitnah yang datang dari dirinya sendiri atau datang dari orang lain. Kemudian tidak ada gangguan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang para wanita-wanita mendatangi masjid-masjid rumah Allah. Jadi jangan kita sebagai suami menghalangi mereka untuk salat berjamaah di masjid. Wal yakhrujna tafilat. Namun hendaklah para wanita itu keluar dalam keadaan tafilat, ai ghairu mutazayyinah, tidak berhias. Berarti ada 3 syarat. Tidak ada fitnah, tidak ada gangguan, tidak ada perhiasan-perhiasan yang mencolok, wewangi-wangian, harum baunya. Ai ghairu mutatayyibat, tanpa ada bau-bau harum, tanpa ada tabarruj, campur baur laki perempuan. Fa in massat tayyiban fala yahillu laha syuhudu salatil jamaati fil masjid. Apabila wanita ini memiliki bau yang wangi, dia pakai minyak wangi, maka fala yahilla, tidak halal bagi dia mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Berarti tidak halal itu hukumnya haram bagi wanita mendatangi masjid ketika dia dalam keadaan memiliki bau wangi-wangian. Maka perhatikan ibu-ibu, masuk ke masjid seorang wanita ingin sholat berjamaah menggunakan harum-haruman atau bau wangian, itu haram bagi dia. Bagaimana ke pasarnya, yang seharusnya bau harum itu dipersembahkan untuk suami-suami mereka. Ini sebaliknya, ketika ke kondangan, ketika ke akad nikah, subhanallah, sementara di depan suaminya bau bawang, bau balsam katanya, masya Allah. Ini ibu harus perhatikan ini, bagaimana cara membuat suami itu betah di rumah. Jangan sampai suami-suami itu lari dari rumahnya gitu loh. Bikin dia betah, jangan sampai dia bosan di rumahnya. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyumra'atin istatabat au ista'tarat fasamma biha ar-rajula au ar-rajul
fakanat zaniyatan. Siapapun wanita yang memakai wewangian kemudian dia keluar dari rumahnya, fasammatir rijal, kemudian laki-laki mencium baunya, bau harumnya itu. Banyak orang mencium bau harumnya. Fa innaha zaniyatun, maka dia sedang berzina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita disuruh mandi seperti dia mandi junub kalau dia sedang memakai wangi-wangian kalau mau keluar ke masjid ataupun menghadiri salat-salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Pakai sewajarnya. Nah, sekarang gimana dengan pengharum pakaian? Nah, kan itu termasuk wewangian itu. Maka kalau bisa sewajarnya gitu loh, jangan sampai mencolok baunya. Nah, sekarang harum-haruman ini, pengharum pakaian ini luar biasa baunya, lebih harum dari minyak wanginya laki-laki. Bahkan tuh 2 hari 3 hari nggak hilang-hilang baunya pengharum pakaian ini. Maka sebaiknya hindari. Nah, tidakkah cukup sabun saja untuk kita mencuci? Nah, karena saya pribadi berpikir ya, terkadang orang-orang kafir itu ingin merubah kita menjadi mereka, seperti mereka. Kafir juga nggak mampu mereka. Namun mereka akan merubah bagaimana perilaku kita. Makanya ketika Umar membaca walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani terhadap agama kalian sampai kalian mengikuti milah agama mereka. Di sini Umar memberi catatan. Umar bin Khattab dia mengambil perkataan Ibnu Abbas, memberi catatan. Apa catatannya? Mengikuti milah itu tidak saja pindah agama, tidak. Perilaku kita sehari-hari, biar dah namanya Muhammad, Abdullah, Ali namanya, namun perilakunya itu kayak ya orang-orang kafir. Nama biar sudah namanya seperti itu, agamanya biar di agama Islam, namun kehidupan sehari-harinya itu, perilakunya sehari-hari seperti orang-orang kafir. Ini yang disebut dengan milah. Maka mungkin menurut prediksi saya sendiri, bisa salah bisa benar ini, dia tidak bisa, dia tahu hadis-hadis Nabi seperti perempuan dilarang memakai wangian. Maka dengan cara ini dia bikin wanita-wanita kita itu harum pakaiannya. Padahal dengan sabun saja cukup sudah dicuci pakaian itu. Kenapa mesti ditambah pengharum lagi? Saya khawatir itu salah satu tujuannya. Salah satu tujuannya orang-orang yang tidak suka dengan syariat kita ini. Bagaimana wanita ini supaya melanggar perintah Nabi, yang seharusnya para wanita itu tidak memakai wewangian di depan laki-laki lain. Kalau depan suami ya silahkan. Dia mau mandi pakai bukhur, wewangian juga nggak masalah kalau depan suaminya. Tiap malam dia mandi pakai za'faran misalnya. Sampai suaminya muntah mencium baunya juga nggak masalah. Za'farannya itu luar biasa itu. Biasanya orang-orang Arab itu anak-anak bayi kecil itu dimandikan pakai za'faran itu, dicampur dengan air. Itu anak-anak bayi itu dimandikan pakai itu. Nah, ikhwan azanillahu wa iyyakum. Wa salatul mar'ati fi baitiha afdal. Namun salatnya seorang wanita di rumahnya lebih besar pahalanya daripada dia salat di masjid berjamaah. Wa buyutahun, apa kata Allah? Wa buyutahunna khairan lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih afdal, lebih baik. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, wa qa'ru baitihinna afdal. Rumah yang paling dalam di ruangan itu dia salat, itu lebih besar pahalanya. Li'annal mar'ata auratun, karena wanita itu secara umum dia adalah aurat. Sampai-sampai Nabi mengatakan apabila wanita keluar dari rumahnya istasrafat alaihinna asyaitan, setan pun akan menghiasi dia. Bahkan nenek-nenek kalau didandani kemudian dia jalan di depan kita, lain sudah perasaan kita sebagai seorang laki-laki. Itu padahal nenek-nenek. Karena istasrafat asyaitan, setan itu membuat dia cantik, menghias-hiasi dia dari belakang. Subhanallah. Jadi ini wanita itu adalah aurat, maka lebih besar pahalanya bagi para wanita salat berjamaah atau salat sendirian di dalam rumahnya. Kalaulah dia menghadiri salat jamaah dengan catatan tadi, tidak ada fitnah, tidak ada yang menyakiti, tidak memakai wewangian, tidak tabarruj, maka silahkan, jangan dilarang. Al-khuruju wal masyu ilaiha, ini yang tadi kita sebut mana lebih utama, berkendaraan atau berjalan kaki.
yustahabbu liman kharaja min baiti ila al-masjid ay yuqaddima rijlaihi al-yumna wa yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Disunnahkan bagi seorang laki-laki yang mendatangi masjid, yang ingin datang ke masjid, dia keluar dari rumahnya mengedepankan kaki kanan atau mendahulukan kaki kanan dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Salah satu di antara 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering-sering mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ada 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada di antaranya perbanyak bergaul dengan orang-orang miskin, kata Nabi. Itu wasiatnya. Perbanyak bergaul dengan orang-orang miskin. Cintai orang-orang miskin. Nah, kalau memandang dunia itu ke bawah, jangan ke atas, katanya. Itu wasiatnya Nabi. Nah, jadi memandang dunia itu ke bawah, jangan ke atas. Kemudian diantaranya sering-sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa arti kalimat la haula wala quwata illa billah? La quwata bi fi'lil ma'ruf. Tidak ada kekuatan dari saya untuk melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Wala quwata li tarkil munkarat, dan tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan dari diriku ya Allah untuk meninggalkan kemaksiatan ya Allah. Jadi kita bisa berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat saleh, itu karena kekuatan yang Allah berikan. Kita bisa meninggalkan maksiat, kita bisa menghindarkan diri kita dari maksiat, itu karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya sering-sering mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ini salah satu wasiatnya. Jadi salah satu wasiatnya sering-sering mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagi diri saya, dari diri saya untuk melaksanakan ketaatan. Tidak ada kekuatan bagi diri saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Semuanya Allah yang mengaturnya. Kita bisa jalan kaki ke masjid ini, kita bisa sampai ke sini untuk sholat 5 waktu berjamaah, itu kekuatan dari Allah. Kita bisa menghindar dari khurafat, dari bid'ah, dari kesyirikan, itu juga kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku disesatkan dan atau aku yang menyesatkan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Jangan sampai aku disesatkan atau aku yang menyesatkan. Au azilla au uzalla. Aku yang tergelincir atau aku yang menggelincirkan orang. Tergelincir ini berpaling. Jangan sampai aku berpaling dari ketaatan kepadamu atau aku memalingkan orang. Tergelincir. Au adlama au udlama. Jangan sampai aku dizalimi dan jangan sampai aku yang berbuat zalim. Au ajhala au yujhala alayya. Jangan sampai aku dibodoh-bodohi orang atau aku membodoh-bodohi orang. Nah, karena bisa jadi kita kalau pergi ke sebuah tempat yang kita dilihat asing oleh orang, diolok-olok atau diakal-akalin. Pak, rumahnya si fulan di mana? Padahal kita harus ke kiri, nggak tahu jadi diarahkan ke kanan. Oh sana, karena kita diolok-olok, dibodoh-bodohi orang. Nah, jangan sampai kita dibodoh-bodohi atau kita yang membodohi-bodohi orang. Nah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqi mamsaya hadza. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan permohonan yang orang-orang yang memohon. Apa yang diminta kebaikan oleh orang, itu aku minta juga ya Allah. Aku meminta dengan langkah-langkahku ini ya Allah. Fa inni lam akhruja asran wala bataran. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan menyombongkan diri, juga tidak membanggakan diri ya Allah. Wala riya'an wala sum'ah. Aku tidak keluar dalam rangka riya juga sum'ah. Kharajtu tiqa'an suhtuka. Aku keluar karena menjaga kemurkaanmu ya Allah. Wa batigha'a mardatik. Aku keluar ini mencari ridhamu. As'aluka antanqiduni minan nar. Aku memohon kepadamu untuk menyelamatkanku dari api neraka. Wa antaghfira li dzunubi jami'an, dan aku memohon supaya engkau mengampuni semua dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali engkau. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku itu cahaya. Wa fi lisani nura, dan jadikan di lisanku itu ada cahaya. Wa fi sam'i nura, dan jadikan pendengaranku cahaya.
wa fi basari nura, di penglihatanku ada cahaya, wa an yamini nura, di sebelah kananku ada cahaya, wa an shimali nura, di sebelah kiriku ada cahaya, wa min fawqi nura, dari atasku ada cahaya. Allahumma a'zam fiyya nura, ya Allah agungkanlah cahayaku ya Allah. Ini doa kita melangkah dari rumah. Ya kalau nggak bisa hafal yang panjang ini cukup Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, sudah. Kemudian begitu masuk ke masjid, kita menggunakan kaki kiri dan mengucapkan Allahumma inni as'aluka, Allahumma aftah li abwaba rahmatika, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah, dan Abu Dawud dari Ibnu Majah, Imam Bukhari meskipun lafaznya berbeda-beda. Nah, kalau Imam Bukhari lafaznya Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allahumma ja'al fi qalbi nura ila akhir du'a, wa amma ma baina dzalika min lafdhin Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin ila akhiri faqat rawa fi ba'd sunan wa huwa dha'if li'annahu min riwayatin Atiyah al-Aufi. Adapun ada tambahan tadi doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi man syahada fa inni lam akhruj asyarran wala bataran, sampai kalimat wala yaghfiru dzunuba illa anta, itu hadisnya dhaif. Berarti kita boleh membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw alayya. Kemudian kita baca Allahumma ja'al fi qalbi, masjid dengan penuh ketenangan dan wibawa. Jangan terburu-buru. Imam sedang ruku, kita lihat dia ruku, lari kita ngejar supaya dapat ruku. Jangan. Alaikum bisakinah, kata Nabi. Hendaklah kalian tenang. Wa ma atakum wa ma alaikum bisakinah wa ma fatakum faatim wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimu. Mana yang kalian dapati sedang dalam keadaan apa imam kalian, salat sesuai dengan perilakunya imam, dan mana yang kalian tidak dapatkan tadi, sempurnakan. Dulu ada namanya Muawiyah, salah seorang sahabat, tapi bukan dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari pintu masjid belakang itu dia ngejar rukunya imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ruku, Allahu Akbar. Kemudian Muawiyah ini dari pintu masjid dia Allahu Akbar ruku sambil jalan gitu, kepingin ngejar rukunya Nabi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Nabi enggak menjatuhkan. Nabi mengatakan semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi. Idza ataitumus shalah fa alaikumus sakinah. Apabila kamu mendatangi salat, hendaklah dengan tenang. Wa ma adraktum fasallu. Mana yang kamu dapati dalam keadaan apa imam salat, ikuti dia. Dia sedang sujud, kita langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Dia sedang ruku, kita Allahu Akbar, langsung ruku. Dia sedang i'tidal, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Wa ma fatakum faatim, dan mana yang tertinggal kalian sempurnakan. Sejak itu Muawiyah ini, sahabat ini, tidak lagi mengulangi perbuatannya itu. Enggak kayak kita langsung nyalah-nyalahin orang. Pantas kamu gak pernah ngaji, gak tahu mana yang benar. Itu sifatnya kita. Sementara Nabi dia bijaksana sekali. Semoga Allah menambah kekuatan, kesemangatanmu, namun jangan diulangi lagi, katanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah fa 'alaikum bis-sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Ini hadis riwayat Muslim dalam kitab Bab Al-Masajid. Fa idza wasala ila al-masjid qaddama rijlahul yumna. Apabila dia nyampe di masjid, dia dahulukan kaki kanannya. Dia mengatakan bismillah a'udzu billahil azim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan Allah yang agung. Wa biwajhil karim, dan dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanil qadim, dan kekuasaan Allah yang maha qadim. Minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan.
Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ali wasallam. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, kalau kita hanya baca bismillah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik cukup. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Wala yajlisu hatta yusalli tahiyatal masjid. Sebelum sholat fardu dilaksanakan, jangan sampai kita begitu masuk masjid langsung duduk. Fala yajlis, jangan dia duduk sampai dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena sholat tahiyatul masjid ini sunnah muakkadah yang enggak pernah ditinggal oleh Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'atain. Bahkan ketika khutbah Jumat, Nabi SAW sedang melontarkan khutbah, menyampaikan khutbah, ada sahabat datang. Kemudian begitu dia masuk masjid, dia langsung duduk. Kata Nabi, asallaita raka'atain? Sudah salat tadi 2 rakaat? Belum. Kum. Salli raka'atain khafifatain, kata Nabi. Salat 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan itu artinya ya doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat pendek-pendek saja. Itu padahal Nabi sedang khutbah Jumat. Diputus khutbah Jumatnya menegur orang yang datang langsung duduk. Tidak menyempatkan diri sholat tahiyatul masjid. Nah, illa ayyakuna fi waqti tulu'i syamsi aw ghurubiha fa innahu yajlisu wa la yusalli linahi 'ani salati wassalam 'ani salati fi hadainil waqtain. Kecuali, namun ini satu pendapat ini. Pendapat Abu Bakar Jabir Al-Jazair di dalam kitab Minhajul Muslim ini, kecuali kalau matahari itu mau terbenam ataupun dia sedang terbit, maka itu tidak ada sholat tahiyatul masjid, karena Nabi melarang sholat di waktu-waktu seperti itu. Ini khilafnya beliau, ini pendapatnya beliau. Adapun pendapat yang lain seperti Imam Ahmad, apa pendapatnya? Ada pengecualian. Sholat jenazah dikecualikan, kemudian sholat tahiyatul masjid dikecualikan pada waktu-waktu tersebut. Boleh kita sholat tahiyatul masjid pada waktu-waktu tersebut. Ini khilaf-khilaf saja. Ada yang mengatakan tidak boleh karena Nabi melarang sholat di waktu matahari sedang terbenam atau matahari berada di kurs, yaitu sedang terbit. Wa idza arada al-khuruja minal masjid, apabila dia sudah selesai sholat di masjid, kemudian dia ingin keluar, qaddama rijlahul yusra, didahulukan kaki kirinya keluar dari pintu masjid. Wa qala ma yaqulu 'inda dukhuli, dia mengatakan seperti dia katakan waktu dia masuk tadi, kecuali ada tambahan tadi, waftah li abwaaba fadlika, bukakan pintu rizkimu ya Allah. Kalau tadi masuk, bukakan pintu rahmat, pintu ampunan. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik kalau masuk. Kalau keluar, Allahumma ftah li abwaaba fadlik, ya Allah bukakan aku pintu rizkimu. Karena setelah sholat ini kita akan mencari rezeki. Nah, itu dia ikhwan azanillahu wa iyyakum, hukum sholat berjamaah dan hukum mendatangi sholat baik laki-laki ataupun perempuan, serta doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melangkah dari rumah. Cukup waktunya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Belum kita masuk dalam bab imam ya dan makmum. Insyaallah kalau ada waktu lagi nanti kita akan masuk ke bab al-imamah. Ada orang-orang yang keimamannya itu makruh, tidak boleh sama sekali dia jadi imam. Yang ada disebutkan di sini dalam kitab ini, yang insyaallah itu akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan.